angkatan 11 dari Kota Tangerang, Banten. Saya Darti dari SDN Panunggangan 2 Pinang. Saya Sulistianingsih dari SDN Ungu Jaya. Saya Siti Wariso dari SDN Batu Ceper 2. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Gerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Darti. Waalaikumsalam, Polis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Polis. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu Darti. Pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Nah sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Darti. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian coaching pada hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur filter atau belum? Kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti? Dan saya akan mengenalkan respon dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum proses observasi ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Darti? Boleh Bu, silahkan Bu Polis. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Darti gunakan ataupun Ibu Darti kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Darti? Baik, hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching kali ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Darti, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut ya, dimana yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Darti? Iya betul Bu Polis. Nah dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana nih yang ingin Ibu Darti kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, nah saya akan menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik berarti nanti ini mengembangkan yang lebih spesifiknya menggunakan aktif ya. Nah sehingga dapat menimbulkan kehadiran penuh, begitu ya berarti. Nah, kemudian indikator yang bagaimana nih yang sudah diinginkan dalam proses coaching saat ini? Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang sedang ia hadapi. Nah, dan coaching memiliki rencana aksi ke depan, apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya nih sebelumnya. Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Sulis, berarti mengingat apa yang saya sampaikan mengenai proses coaching Ibu. Nah, selamat melakukan coaching berarti. Baik Bu Holis, terima kasih. Sama-sama berarti. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Darti. Bagaimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah saya sehat Bu, cuma ada beberapa nih yang terkendala dalam hati saya Bu Darti. Oh, kira-kira apa kendalanya? Sepertinya ingin mengutarakan unek-uneknya ya Bu. Ya begini Bu, saya sebagai guru merasa kurang bisa mengatasi masalah yang saya miliki. Ada murid saya yang memiliki sikap yang menurut saya itu menurut teman-temannya itu dia itu nakal, tapi menurut saya dia itu memang hiperaktif atau mungkin dibilang iseng sama teman-temannya Bu. Setiap hari ada saja ulah yang dia
percakapan kita atau apa yang ingin Ibu Sulis harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Ya, harapan saya ada solusi dari permasalahan saya ini tentang sikap siswa saya yang seperti tadi saya ceritakan di tadi. Ya, baik. Menurut pengalaman Ibu, apa yang menyebabkan dari permasalahan yang Ibu utarakan itu, Bu? Penyebabnya sebenarnya hanya keisengan dia saja. Terkadang ada temannya yang menjahili sama dia sebagai pahlawan membela temannya, lalu malah dia yang ganteng, atau saling ledek-ledekan yang akhirnya menyulut kemarahan siswa tersebut. Itu, Bu, hampir setiap hari seperti itu, tanpa ada saya atau ada saya di kelas pun dia berani berulah. Oh, berarti permasalahannya seperti itu ya, Bu. Nah, baik, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai, ingin Ibu tulis dari terkait murid yang tadi sulit untuk diatur seperti itu, Bu? Iya, Bu. Harapan saya sih murid tersebut bisa mengendalikan emosinya, tidak berulang lagi di kelas dan menjadi perilaku yang baik dengan proses pendekatan yang sedang saya lakukan terhadap dia, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Sulis nih, berdasarkan pengamatan Bu Sulis nih, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak di kelas itu merasa nyaman, tidak ada yang dijahili lagi oleh siswa ya, dan anak tersebut tidak dicap sebagai anak yang dalam tanda kutip anak nakal gitu, Bu. Iya, saya sudah pernah melakukan untuk mengajak berbicara pada anak itu. Jadi kebetulan masuknya kan jam 11. Sebelum masuk saya adakan pendekatan terhadap murid tersebut karena memang sudah ada sekitar 30 menit sebelum dia masuk, dia itu sudah datang ke sekolah. Lalu saya panggil dan ngobrol santai dengan dia, curhat-curhat seperti itu. Itu yang saya lakukan. Lalu saya tanya, kenapa dia bisa bersikap seperti itu kalau di kelas, dan dia mengutarakan apa yang menjadi alasan dia bersikap seperti itu. Kalau dianya diam, terkadang temannya yang lain masih sering mengganggu dia, yang mengakibatkan dia bisa bersikap seperti itu. Masih agak sulit untuk membuat dia tidak seperti itu lagi, tapi ya itu memang butuh proses, Bu. Oh, berarti belum bisa mengatasi permasalahannya ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Nah, itu cara yang pernah Ibu Sulis lakukan, kira-kira dengan cara seperti apa yang berhasil atau tidak, Bu? Kalau dibilang berhasil sih ya berhasil ya, Bu, tapi belum maksimal gitu, Bu. Kira-kira ada tidak ya cara lain nih selain cara yang tadi Ibu utarakan itu menurut Bu Sulis? Mungkin memberikan tanggung jawab seperti individu sebagai ketua kelas saya, Bu ya, dan bersikap tegas tetapi tidak mengatur. Berarti tadi Ibu ingin memberikan tanggung jawab ya, Bu ya, seperti sebagai ketua kelas bersikap tegas tetapi tidak mengatur, begitu ya, Bu Sulis ya? Betul, berarti. Nah, baik Bu Sulis, kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan Ibu untuk menangani permasalahan ini, Bu? Mungkin saya akan intens melakukan pendekatan secara persuasif kepada murid itu dan orang tuanya, serta memberikan tanggung jawab dan bersikap tegas seperti itu, Bu. Oh iya, siap. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan anak yang mungkin dalam tanda kutip anak nakal tadi, Bu? Ya, kalau untuk waktu sih secepatnya akan saya lakukan, dan itu pembukaan proses ya, Bu, tergantung anaknya, dan mudah-mudahan di semester ini dia ada perubahan sikap atas rencana saya tadi, Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi saya dulu itu, agar saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan murid tersebut dan orang tuanya, dengan ngobrol supaya dapat memahami dan sama-sama melakukan pendekatan terhadap murid tersebut. Baik, sudah
sudah bagus itu Bu Sulis. Nah, saya setuju dengan rencana Ibu Sulis. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sulis. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena awalnya tadi saya nggak tahu harus bagaimana. Saya bingung harus ngomong ke siapa. Akhirnya saya jadi tahu saya harus merencanakan kegiatan apa dan harus berbicara ke siapa. Seperti itu Bu. Baik, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Bu Sulis. Dan juga setelah ini banyak rencana yang akan dilakukan ya Bu ya. Semoga rencana Ibu itu dapat berjalan dengan lancar dan juga memperoleh hasil yang diinginkan. Amin. Terima kasih Bu Sulis atas percakapan hari ini. Dan juga terima kasih sudah untuk waktunya, sudah mendengarkan masalah saya dan saya bisa mencari solusi dari masalah saya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Darti dan Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Kholis. Alhamdulillah ya Bu, proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya menanyakan kepada Bu Darti tentang indikator pencapaian. Nah, dari indikator pencapaian apa saja yang sudah dilakukan Ibu Darti dan Ibu Sulis tadi terkait dengan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tinta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait masalahnya. Kemudian, saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Baik, tadi sudah saya tulis ya Bu, menurut saya sebagai Ibu Darti dan Ibu Sulis tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, di mana Ibu Darti sendiri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ketika Ibu Darti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu Sulis sudah bisa memberikan solusi sendiri ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari coaching tadi, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Darti kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Cici, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Cici menemukan solusi atas permasalahannya. Itu Bu Kholis. Ya, luar biasa berarti kompetensi yang ingin Ibu Darti kembangkan tadi adalah waktu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching ya. Nah, jadi dapat menggali informasinya lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachingnya menemukan solusi ataupun permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu Darti? Iya, betul Bu Kholis. Luar biasa Bu Darti, semoga sukses ya Bu Darti dan Bu Sulis. Terima kasih Bu Kholis. Sama-sama Bu Darti dan Bu Sulis. Saya akhiri perbincangan kita. Assalamualaikum Bu Darti dan Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Kholis. Kau lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Kholis. Pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian coaching pada hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur TK atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu satu, kemitraan, kedua, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bu Kholis, sebelum proses observasi ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Sulis, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Kholis gunakan atau kembangkan dalam proses coaching
mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Oli? Betul Ibu. Dari ketiga komponen ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik mungkin ini apa? Mengenalkan aktif Bu. Nah, karena dengan mengenalkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, Bu Oli. Berarti Ibu nanti akan mengembangkan praktek coaching yang spesifikasinya yaitu mendengarkan aktif ya, sehingga dapat menimbulkan kehadiran penuh. Begitu ya Bu? Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bu Oli harapkan dalam proses coaching ini. Untuk indikator tercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri yang sedang dihadapi, dan coach memiliki rencana aksi ke depan dan apa yang harus dia lakukan. Gitu. Mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Darti, Ibu dapat mengingat apa yang saya sampaikan mengenai prinsip coaching tadi ya Bu. Selamat melakukan coaching Bu Oli. Baik, Bu Sulis, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Polis. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, Bu Dati. Alhamdulillah baik. Ini saya sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Dati? Alhamdulillah saya juga sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit problem Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Dati? Ya, jika Bu Polis tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu Dati. Kebetulan kan sudah ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu Dati? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita kepada Ibu Polis, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Oh tentu. Memang ada masalah apa nih Bu Dati? Silakan ceritakan dengan senang hati. Saya akan mendengarkan Bu Dati. Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk pada jam pembelajaran, saya lihat dia tidak begitu semangat untuk belajar. Nah, begitupun dalam diskusi kelompok. Nah, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Baik, tadi Bu Dati bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajarnya ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu semangat untuk belajar. Nah, begitupun dalam diskusi kelompok Bu. Lalu dari pengamatan Bu Dati nih, mengapa dia tidak begitu semangat nih untuk belajar maupun diskusi kelompok Bu Dati? Iya Bu, nah setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut merasa bosan dengan pembelajaran di kelas, sehingga tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok Bu. Nah, kondisi idealnya seperti apa Bu Dati yang diharapkan yang ada pada murid tersebut? Ya, saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan semangat seperti murid-murid yang lainnya Bu. Baik, kalau begitu Bu Dati, apakah ada yang bisa Bu Dati lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Bu Dati? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan, nah ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Nah jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian memperbanyak speaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu berminat untuk belajar bersama saya Bu. Baik Bu Dati, apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu pernah lakukan di kelas? Oh ada Bu, ada. Metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat briefing yang dilakukan bersama kelompok Bu. Nah, membuat pembelajaran dengan teknik game yang melibatkan semua murid dan pembelajaran itu berjalan Bu sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Dati. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10 nih, menurut
memberikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baik, selanjutnya Bu, apa saja rencana yang akan Bu Darti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Darti? Yang akan saya lakukan yaitu kita akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan SPK yang sangat menarik. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Nah, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Nah, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu. Baik Bu Darti, jadi siapa saja nih yang bisa membantu Bu Darti ya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam penyusunan rencana ini ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga tak lupa yang saya juga ingin berkomunikasi nih Bu kepada wali murid Bu atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Nah, hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin ya. Hanya pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Betul Bu Darti. Nah, kapan Ibu bisa memulai melaksanakan rencana tersebut Bu? Secepatnya Bu, saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik Bu. Baik Bu. Jadi kemudian nih Bu Darti, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Darti lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Ya, saya akan konsisten Bu. Nah, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik baik dengan rekan guru hebat, nah baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas ini selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya Bu. Baik Bu Darti. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Bu Darti? Nah, di sekolah saya nih dukungan sarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Nah, mungkin internal dari saya harus konsisten nih Bu dalam menjalaninya. Baik Bu Darti. Semoga rencana Bu Darti berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Darti setelah kita berbincang dengan saya? Masya Allah Bu, alhamdulillah lega dan senang nih sekali rasanya Bu. Saya merasa lega telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Darti. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Darti sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu Halis. Sama-sama Bu Darti, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Darti. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Holis, Bu Darti. Waalaikumsalam Bu Sulis. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya menanyakan kepada Bu Holis tentang indikator pencapaian. Nah, dari indikator pencapaian tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Holis dan Bu Darti terkait dengan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu Sulis. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur prioritas, menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait masalahnya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya Bu. Baik, tadi sudah saya tulis ya Bu. Menurut saya sebagai observer, Bu Holis dan Bu Darti sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Holis tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan ketika Bu Holis memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Darti sudah bisa menemukan solusi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu
Waalaikumsalam, Bu Sulis. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi Assalamualaikum Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah saya juga baik Bu Sulis. Nah, pada hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian coaching pada hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga akan mendengarkan respon dari coach nanti saya Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya, sesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Sulis? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Sulis gunakan ataupun ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Ya, hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah menggunakan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Sulis, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Sulis? Iya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Dari ketiga kompetensi ini, saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, baik Bu Sulis. Berarti Ibu Sulis nanti ingin mengembangkan yang lebih spesifiknya, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, sehingga dapat menimbulkan kehadiran penuh. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Sulis inginkan dalam proses coaching ini Bu? Ya, untuk indikator pencapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang sedang dia hadapi, dan apakah coaching tersebut memiliki rencana aksi ke depan dan apa yang harus dia lakukan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, proses coaching ini bersama dengan Ibu Polis, Ibu Sulis nanti mengingat apa yang saya sampaikan mengenai prinsip coaching ya Bu ya. Nah, sekarang selamat melakukan coaching Bu Sulis. Baik Bu Dati, terima kasih. Assalamualaikum Bolis. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bolis? Alhamdulillah baik Bu kabar saya. Tapi boleh apa yang minta waktu ini sebentar? Saya ingin berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini muncul setelah saya. Baik Bolis, apa yang bisa Ibu ceritakan? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 2 menit ya Bu. Iya betul begini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian dari jumlah murid yang ada di kelas itu. Oh begitu Bu. Jadi menurut Bu Dewi, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya yang ditulis tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Baik, menurut Bu Bolis, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama,
pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Ibu. Setelah terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya ditulis. Oh begitu Bu. Ya Bu. Apa saja yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya itu tulis murid-murid kan pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton, tidak membosankan ditulis seperti itu Bu. Kalau begitu, saya sependapat dengan Polis ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Kalau menurut saya ditulis ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dilakukan ada SBT ataupun gen supaya pembelajaran lebih menarik. Itu menurut saya ditulis. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak nih tulis dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menghasilkan tulis. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saya Bu. Oh begitu. Iya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak sih ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti puisis, raport, Canva, dan juga sejenisnya buku. Betul sekali Bu Olis. Jadi sekarang apa rencana Bu Olis untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya. Jadi kemudian bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya Bu. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka pun senang mengerjakan tugas-tugas dari saya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun maupun laporan-laporan berupa digital seperti itu ditulis. Bagus itu Bu. Rencananya mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Nah sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya Bu, jadi gini, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, jadi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang seperti itu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan seperti itu Bu. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu Olis. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sulis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin Bu. Kita akhiri percakapan kita ya Bu. Tetap semangat Bu Olis dalam membimbing murid-murid kita. Tentu Ibu, terima kasih juga untuk hari Bu Sulis. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sulis dan Polis. Waalaikumsalam Bu Darti. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum coaching, saya menanyakan kepada Ibu Sulis tentang indikator ketercapaian. Nah, dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Sulis dan Ibu Polis tadi terkait dengan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur perintah Bu. Menanyakan tujuan, mendidik
Baik, tadi sudah saya tulis ya Bu. Menurut saya sebagai observer, Ibu Sulis dan Ibu Polis tadi sudah bagus sekali. Sudah menjalankan rutin sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu Sulis sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ketika Ibu Sulis memberikan pertanyaan berbobot tadi, Ibu Polis sudah bisa menemukan solusi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir Bu. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sulis kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Ya, luar biasa Bu Sulis. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah waktu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Jadi dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci menentukan solusi ataupun permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu Sulis ya. Wah, luar biasa Bu. Semoga sukses ya Bu Sulis dan Bu Polis. Masih dari Sama-sama Bu Sulis dan Bu Polis. Nah, saya akhiri perbincangan kita ya. Assalamualaikum Bu Sulis, Bu Polis. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak.